Bab 425 Tuan Bruce, Tyrannosaurus sejati. Luke kehilangan kata-kata. Mengapa kalian semua sangat suka melompat? Tidak bisakah kamu mengambil rute normal? Pada saat itu, dua penjahat muncul di koridor di belakang mereka. Bang, bang, bang. Tim dan Natalie melepaskan tembakan secara bersamaan dan menjatuhkan mereka. Tim berkata tanpa daya, kami tidak memiliki cadangan, dan kami kalah jumlah. Ayo keluar lewat jendela. Lukas hanya bisa setuju. Baik, maksudmu jendela itu. Aku akan melakukannya dulu. Dalam pusingnya, Jeff mendengar percakapan mereka dan bangkit kembali. Ah! Dia meraung dan bergegas ke jendela yang beberapa meter jauhnya, menutupi kepalanya dengan tangannya. Luke menjatuhkan dahinya ke tangannya. Tim mengulurkan tangannya. Tunggu. 2. Jeff memukul kaca, dan bangkit kembali. Jeff, itu kaca temperet 3 lapis. Anda harus memecahkannya terlebih dahulu, kata Tim. Mengatakan itu, dia mengambil alat pemadam api di samping dan menghancurkannya di jendela. 2. Tim tercengang ketika melihat gelas itu tetap utuh. 2. Tim meletakkan alat pemadam api dan berkata, baik, gelas ini sangat keras. Mungkin itu buatan China, kata Luke santai. Mari kita ambil pendekatan yang paling sederhana. Bang, bang, bang. Saat 3 lubang peluru muncul, kaca temperet itu hancur berkeping-keping. Bang, bang, bang. Cepat, berhenti mengacau. Natalie menggerutu di belakang mereka saat dia melepaskan tembakan dan menahan 2 penjahat lain yang akan maju. Ketiga pria itu akhirnya berhenti bercanda. Luke meraih Karen dan berkata, pegang Jeff. Tutup kaki Anda bersama-sama dan jangan memukul-mukul. Jangan lepaskan dia sampai Anda berada di dalam air. Karen buru-buru berpegangan pada Jeff. Luke mengangkat tangannya dan mendorong pasangan itu dengan lembut. Karen menjerit di udara. Ketika orang-orang di bawah melihat ke atas, dia menabrak air bersama Jeff dari atas. Luke hanya bisa berdoa agar dia mengingat peringatannya dan tidak melompat dengan kaki terbuka lebar, karena dia hanya mengenakan gaun pendek. Ada banyak orang di kolam renang, dan tanpa sadar mereka mengangkat kepala ketika mendengar suara tembakan memecahkan kaca. Mendengar jeritan Karen, Natalie menoleh ke belakang dan berkata, kamu tangani mereka sekarang. Dia kemudian mulai mengutak-atik koper file palsu. Ekspresi Luke tidak berubah, tapi hidung tajamnya sudah mencium aroma yang familiar, bahan peledak plastik. Dia langsung bersiap untuk lari. Setelah kurang dari 1 menit, Tim berkata, saya kehabisan peluru. Luke mengangkat bahu dan berkata, saya tidak punya klip untuk MP5. Natalie, apakah kamu sudah selesai? Tim mendesaknya. Oke, ayo pergi. Mengatakan demikian, Natalie melemparkan koper berisi file palsu ke para penjahat, sebelum dia bangkit dan melompat keluar jendela yang pecah bersama Tim. Lukas memutar matanya. Dengan refleks dan kecepatannya yang menakjubkan, dia mengenakan topeng saat dia berlari dan mengikuti mereka keluar jendela. Namun, alih-alih melompat ke kolam, dia mengaktifkan ekstrim parkour dan dengan gesit menggunakan sudut dinding yang menonjol dan unit AC untuk mengurangi momentumnya saat dia jatuh. Saat dia jatuh, Natalie menekan remote di tangannya. Bang! Setelah ledakan besar, gelombang panas yang mengejutkan mengalir keluar dari jendela yang pecah. Luke langsung turun dari lantai 2 dan berlari ke kolam renang. Melihat berbagai potongan dan bobs yang jatuh dari atas, dia menarik Jeff dan Karen dari kolam. Setelah membawa pasangan itu ke satu sisi untuk menghindari puing-puing yang jatuh, Luke kembali ke kolam. Hei, bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah kamu tidak takut akan dipecat? Natalie dan Tim bertukar pandang, dan tersenyum cerah. Para teroris itu memesan seluruh lantai dan memasang alat peledak di sana. Kami tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika bos ingin menyelidiki, maka kita hanya bisa mengakuinya dan pensiun. Petik 2. Tim tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, alangkah baiknya jika bos benar-benar bisa membiarkan kita pensiun seperti ini. Luke kehilangan kata-kata. Teroris yang rajin itu menjadi kambing hitam sekali lagi. Saat mereka sedang berbicara, Selina tiba-tiba mengirim peringatan. Luke, ada yang tidak beres dengan lantai yang baru saja meledak. Saya pikir seseorang akan keluar. Petik 2. Luke mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria pendek dan gemuk berjalan keluar dari asap tebal dan api di lantai 3. Apakah itu Tyrannosaurus Merbrus? Dia berdiri di sana, seluruh tubuhnya hitam dan merokok. Rambutnya sekarang menjadi sarang burung dan kemarahan melintas di matanya. Kamu serangga kecil membuatku benar-benar marah. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai mengembang. Semua orang di tempat kejadian terkejut melihat pria yang berdiri di jendela yang pecah di lantai 3. Dalam hitungan detik,
lemak pendek telah tumbuh setinggi 2 meter, dan masih semakin besar. Ciri-cirinya yang sebelumnya normal terentang. Mulutnya menjadi sangat besar, dan giginya juga menjadi panjang dan tajam. Sementara itu, otot-otot tubuhnya menggembung seperti balon yang membengkak. Angin buruk bertiup, dan lampu di sekelilingnya berkedip, itu seperti adegan dari film horor. Luke memandang Tim dan Natalie. Kalian terlalu berlebihan. Monster Bemen macam apa ini? Anda sebenarnya tidak pernah memberitahu kami apapun. Petik 2. Ekspresi Natalie gelap. Itu karena kami tidak tahu dia monster sama sekali. Intelijen kami hanya menyebutkan bahwa dia mencoba mencuri rahasia penting MBI. Lukas menghela napas. Baik, kalian berdua mundur sebentar. Petik 2. Tim dan Natalie, apa? Luke sudah berkata, Selina, lempar pistol dan klipnya. Saat berikutnya, sebuah ransel besar dilemparkan ke bawah dengan sudut ke arahnya. Luke mengambil ranselnya, membuka resletingnya, dan mengeluarkan M4A1 yang ada di dalamnya. Bruce akhirnya menyelesaikan transformasinya di lantai atas, berubah dari gemuk pendek menjadi monster setinggi 2,5 meter yang mengerikan dan berotot. Yang aneh adalah lengan dan kakinya lebih pendek dibandingkan dengan tubuhnya, jadi dia benar-benar terlihat seperti Tyrannosaurus. Tampaknya Bruce tidak memilih nama kode ini secara acak, dia benar-benar bisa berubah. Bruce si Tyrannosaurus menarik napas dalam-dalam dan meraung, kenapa? Mengapa kalian semua begitu jahat padaku? Saya akan membunuh kamu. Ah! Tubuh besar itu melompat ke dalam kolam renang. Lukas. Dia mengangkat M4A1 dan menarik pelatuknya. Bang! 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 Serangkaian peluru mengenai Bruce dan tubuhnya tersentak di udara. Bab 426 menarik agro monster. Yang mengejutkan semua orang, Bruce tidak mati dan masih berteriak. Aduh, itu menyakitkan. Kamu benar-benar berani memukulku. Petik 2. Justru kamu yang aku pukul. Luke mengejek sambil bergumam dalam hati, jangan bilang orang ini tidak bisa mati. 7 atau 8 peluru baru saja mengenai Bruce, tetapi tidak ada lagi yang terjadi setelah mereka menembus tubuhnya. Ada beberapa lubang peluru di tubuhnya, yang berasap samar-samar, tetapi tidak ada darah. Melihat ini, Luke segera lari. Siapa yang tahu betapa anehnya Bruce, dia tidak mati bahkan setelah beberapa tembakan. Setelah meraba-raba di kolam renang, Bruce merangkak keluar, matanya tertuju pada Tim dan Natalie yang akan berlari. Tanpa ragu-ragu, Luke menembak lagi ke kepalanya yang besar. Bang! 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 Aduh! Kamu lagi! Saya akan membunuh kamu! Ah! Menggosok dahinya, Bruce menyerang Luke dengan langkah besar karena dia tidak lagi memperhatikan Tim dan Natalie yang telah menipunya sebelumnya. Menarik agro, sukses. Sudah waktunya untuk lari. Luke berlari ke jalan terluas. Setelah melewati bar, dia menerobos masuk ke lobi hotel dan kemudian berlari ke jalan. Di belakangnya, Bruce masih mengaum. Berhenti di situ, kau serangga sialan. Aku akan menginjakmu. Luke memutar matanya dan berhenti. Bang! 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 Di lobi, Bruce jatuh tertelungkup sebelum berguling-guling di lantai. Pelurunya tidak bisa membunuhnya, tetapi masih ada kekuatan dari benturan, dan peluru Luke dengan mudah mengganggu keseimbangan Bruce saat yang terakhir berlari. Idiot, datang dan tangkap aku. Jika Anda bisa, batuk, batuk. Luke dengan canggung berhenti di tengah ejekan, sebelum berlari sekali lagi. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Selina, panggil Kapten Wells. Sial, katakan padanya bahwa aku sedang dikejar oleh monster di jalanan di pusat kota Los Angeles. Ingatlah untuk mengiriminya gambar dan video. Selina berkata, saya mengirim mereka sekarang. Tapi apa yang kamu lakukan barusan terlalu keren. Akankah Wells mengira Anda sedang syuting film? Lagi pula Hollywood tidak jauh dari sini. Lukas tidak tahu harus berkata apa. Bisakah kamu menyalahkanku karena keren? Ini adalah hadiah dari dewa, oke. Benar? Beritahu Dustin dan Elsa untuk memberitahu petugas polisi dalam perjalanan agar menjauhi Bruce, atau mereka akan mati lebih cepat. Selina hanya mengetuk 2 kali pada mic kali ini karena dia sudah berbicara dengan Kapten Wells. Apa yang Luke tidak tahu adalah bahwa Tim juga menelepon. Fleck, aku punya situasi di sini yang mungkin menarik bagimu. Saya di Odyssey Hotel di Los Angeles. Beberapa menit kemudian, 2 helikopter dengan logo FBI lepas landas dari 2 lokasi di Los Angeles pada waktu yang hampir bersamaan menuju tujuan yang sama. Di jalan, Luke berlari mengelilingi Bruce, seolah-olah dia sedang bermain dengan seekor anjing.
Dia tidak membutuhkan kekuatan luar biasa atau peralatan khusus, dia hanya menggunakan M4A1 yang dia pegang dan refleksnya yang menakjubkan untuk menggoda Bruce yang marah. Berkat refleks cepat yang dia pelajari, gerakannya seperti ikan di air, dan kemampuannya yang samar untuk mengantisipasi hal-hal menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit. Luke tahu bahwa tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan kemampuan itu dan bahwa potensinya yang sebenarnya sekarang muncul dengan sendirinya. Dengan keuntungan ini, dia menjadi lebih berkepala dingin. Tidak mudah menemukan lawan yang luar biasa, terutama yang seperti Bruce yang sepertinya kebal terhadap kematian. Luke juga memperhatikan bahwa kecuali menjadi sedikit lebih sensitif tentang tempat parkirnya yang berada di bagian D, keadaan pikiran Bruce masih relatif normal sebelum transformasinya. Namun, setelah transformasinya, kebenciannya melonjak, dan dia berteriak tanpa henti dengan wajah sedih dan sedih, "Kalian semua pembohong. Anda semua menertawakan saya karena gagal. Pergilah ke neraka, kalian semua." Bang! Bang! Dua peluru lainnya mengenai orang di belakang kepalanya, sekali lagi, itu hanya menghasilkan dua lubang asap. Bruce masih hidup dan menendang. "Aduh, itu menyakitkan. Aku akan menghajarmu." Bang! Bang! Dua lubang peluru muncul di dada Bruce, tapi dia masih melompat-lompat. "Aduh, itu menyakitkan." Bang! Bang! Dua lubang peluru lagi muncul di selangkangan Bruce. Menutupinya, dia melompat-lompat di jalan. "Ah! Aduh! Aduh!" Tapi sesaat kemudian, dia tetap bersemangat seperti biasa mengejar Luke lagi dan mengulangi kalimat yang sama. Dia adalah manusia dan belum. Lukas menggaruk kepalanya. Tembakan, atau lebih tepatnya, serangan fisik tidak berguna baginya, dan dia memiliki stamina yang konyol. Jika stamina Luke sendiri tidak sebaik itu atau jika dia tidak membawa senjata apapun, dia pasti sudah mengalahkannya. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan monster itu, tapi dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Banyak prajurit elit khusus dapat berlari puluhan kilometer dengan puluhan kilogram di punggung mereka, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk berlari dan melawan lawan selama 10 menit tanpa istirahat. Itu karena mereka tidak bisa bergerak dengan kecepatan konstan dalam pertempuran. Mereka harus berhenti dan berganti arah terus-menerus, dan berguling dan melompat saat mereka menembakkan senjata mereka, yang sangat membebani tubuh. Berkat quick reflex yang baru diperolehnya, Luke dapat dengan mudah berada di luar jangkauan Bruce, pria itu berotot dan tidak memiliki keterampilan. Saat dia sedang memotret angin, dia bertanya pada Selina, "Apa itu eta Captain Wells? Katakan padanya bahwa orang ini kebal dan nyata." "Rasa sakit," Selina berkata, "helikopter mereka telah lepas landas. Mereka akan membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke sini." Lukas tidak berdaya. "Baiklah, sepertinya aku hanya bisa bermain sedikit lagi." Mengatakan itu, dia menyampirkan pistolnya ke bahunya dan berlari ke gedung pinggir jalan. Dia melompat ke ambang jendela di lantai pertama. Mendorong dari kakinya, dia meraih langkan di lantai 2, dan dalam 2 detik, telah naik ke lantai 3 seperti kadal. Dia mampu melakukan ini berkat kombinasi ekstrim parkour dan quick reflex. Ekstrim parkour memungkinkannya memilih pegangan panjat, dan quick reflex memberinya koordinasi cepat. Dia bisa naik 3 lantai dengan mudah sebelum semua ini, tetapi hanya sedikit kurang memuaskan perasaan mengalir dalam gerakannya. Quick reflex seperti pelumas yang membuat gerakannya yang sedikit kasar dan tumpul menjadi lincah dan halus, dan dia sekarang hanya membutuhkan setengah dari jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang sama. Bruce meraung dan melompat untuk menangkap Luke di lantai 3, tapi gagal. Dia sekarang memiliki tinggi 2,5 meter dan luar biasa kuat, tetapi karena anggota tubuhnya yang pendek, Luke masih di luar jangkauannya. Luke tertawa dan melompat ke jendela berikutnya sebelum meneriaki Bruce yang melompat-lompat di bawah. "Loser." Marah, Bruce menekan dengan tangannya dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Melihat adegan ini, Luke tercengang. Bab 427 Pisang Mainan Si Cantik Besar. Setelah menginjakan kaki di dinding, tiba-tiba Bruce berdiri, begitu saja. Dia menyeringai mengerikan dan berteriak, merayap lebih cepat, serangga kecil. Melihat Bruce, yang berdiri sejajar dengan tanah, Luke merenung sejenak. Tiba-tiba, dia melompat mundur beberapa meter dan meniup raspberry ke arah Bruce saat dia berada di udara. "Puff, kamu masih tidak bisa menangkapku." Petik 2. "Bruce, saya akan membunuh kamu." Puluhan meter jauhnya, Tim dan Natalie sedang menonton pertunjukan dengan teropong, seperti Selina. Apakah kita tidak akan mendukungnya? Tim tidak bisa tidak bertanya. Dia sebenarnya sangat menyukai Luke. Tepat pada saat itu, Natalie kebetulan melihat Luke melompat ke udara, dan dalam cahaya yang terang, dia melihatnya meniup raspberry.
Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kurasa dia bersenang-senang, baiklah, aku akan mendorong Flake, Anda lebih baik dalam menembak daripada saya, jadi bersiaplah untuk menyediakan cadangan kapan saja. Petik 2. Pada saat itu, Jeff dan Karen juga bermain sebagai penonton setelah menemukan sudut yang dekat dengan pintu masuk hotel dengan garis pandang yang bagus. Adalah 1. Jeff bergumam, apakah kamu bercanda? Bagaimana Lukas begitu baik? Karen tidak pernah membuang muka saat dia berkata, saya tahu itu, saya tahu itu. Saya benar dari awal. Dia tidak biasa seperti kelihatannya sama sekali. Saya merasa dia tidak biasa tidak lama setelah dia pindah. Petik 2. Jeff ragu-ragu sebentar sebelum dia melirik istrinya dan berkata dengan suara rendah, terakhir kali, Anda bersikeras bahwa anjing Bernie telah dirasuki oleh alien, atau mereka tidak akan buang air besar di depan rumah kita setiap hari. Tentu saja, bagaimana bisa anjing biasa buang air besar setiap hari? Itu pasti karena alien itu membantu pencernaan mereka. Saya curiga bahwa Bernie juga kerasukan. Matanya tertuju pada medan perang, Karen membalas, kalau tidak, mengapa dia tidak pernah membersihkan kotoran anjing setelah Anda menyuruhnya berkali-kali? Itu pasti karena alien telah menguasai otaknya sehingga dia tidak memiliki rasa kesopanan manusia. Jeff, apa yang Anda katakan masuk akal, saya sebenarnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Di pihak Luke, dia menarik Bruce si Tyrannosaurus ke jalan kecil agar orang-orang yang melihatnya tidak akan terjebak dalam pertempuran mereka. Mengambil keuntungan dari berbagai peluang dan tujuan yang bertindak sebagai batu sandungan, ia berhasil mengimbangi keunggulan yang dimiliki Bruce dengan mampu melawan gravitasi dan berlari di dinding. Segesit monyet, Luke melewati celah sempit tanpa hambatan, sementara Bruce dengan mudah merobohkan semua yang menghalangi jalannya. Luke melompat ke sisi jalan lain dan kembali menatap Bruce. Dengan sepasang bawahan piyama hijau di kepalanya dan spray merah muda tersangkut di pinggangnya, pria itu meraung, aku akan membunuhmu. Luke kehilangan kata-kata. Tidak bisakah Anda mengubah garis Anda? Tiba-tiba, sebuah Chevrolet Laguna tua berhenti tidak jauh. Luke tidak punya pilihan selain lari. Dia tidak ingin melibatkan warga sipil dalam pertempuran ini, bahkan jika Dedi System mungkin tidak akan mengurangi poin kredit untuk itu adalah prinsipnya sendiri untuk menghindari keterlibatan warga sipil sebanyak mungkin. Tapi dia mengerutkan kening saat berikutnya. Setelah Chevrolet berhenti, dua orang turun. Salah satunya adalah pria Asia tua kecil dengan topi nelayan abu-abu, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti sejenak untuk melihat dengan baik. Mantel hitam tipisnya berkibar tertiup angin sepoi-sepoi untuk memperlihatkan gaun pendek ketat berwarna emas muda yang dikenakannya di bawahnya. Ini adalah keindahan yang besar. Melemparkan kembali gelombang pirangnya, dia dengan santai melepas mantelnya. Garis lehernya yang rendah tidak menutupi kecantikannya. Dia setidaknya D+. Saat Luke tanpa sadar mengukurnya, dia segera meraih M4A1 yang telah disampirkan di bahunya. Bang, 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 aduh, sakit, sakit. Bruce jatuh tertelungkup tepat setelah dia melompat keluar dari gang ketika Luke sekali lagi membuatnya kehilangan keseimbangan dengan tembakannya. Sambil menangis kesakitan, dia bangkit kembali dan hendak mengejar Luke lagi. Tiba-tiba, dia berhenti dan dengan cepat menoleh ke arah Chevrolet. Atau lebih tepatnya, ke arah dua orang yang berdiri di samping Chevrolet. Luke mengerutkan kening dan berbalik untuk mengangkat senjatanya lagi, tetapi tiba-tiba berhenti karena terkejut. Dia melihat lelaki tua dan kecantikan pirang meraih pinggang mereka pada saat yang sama ketika mereka mengeluarkan pisang. Apa itu? Neraka. Luke bergumam. Apakah Anda di sini untuk bersenang-senang? Apakah Anda terlalu banyak menonton komedi? Kemudian, dia tercengang. Bruce tidak terpengaruh oleh M4A1, tetapi ketika dia melihat dua orang ini mengangkat pisang, dia benar-benar mundur dan berlari kembali ke gang. Kemudian, pisang menembakkan apa yang tampak seperti dua sinar cahaya biru yang tidak jelas, yang melewati Bruce. Cahaya biru itu sangat redup dan hanya berkedip sesaat di malam hari. Mungkin akan sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya, tapi Luke melihatnya dengan jelas. Jadi, keduanya benar-benar memegang pisang yang bisa menembakkan peluru energi. Apa-apaan itu? Luke menyipitkan matanya ke arah mereka. Wanita cantik itu memberinya senyum menawan. Tidak buruk, kamu sebenarnya tidak dipukuli. Luke berjalan mendekat dan tersenyum. Tentu saja, aku sangat cepat. Si pirang, hei, jangan curi pisangku ya. Luke sudah memegang pisang yang dipegang si pirang. Saat si pirang berbicara, dia sudah mengulurkan tangan untuk mengambilnya kembali.
Luke bahkan tidak repot-repot menatapnya saat dia terus mengutak-atik pisang dengan tangan kanannya sambil menangkisnya dengan tangan kirinya. Sesaat kemudian, dia memastikan bahwa itu hanya pisang plastik sepanjang 20 cm dan tidak ada yang aneh dengannya. Mengunci pergelangan tangan si pirang dengan tangan kirinya, dia melempar pisang mainan dengan santai, dan mendarat tepat di tengah belahan dadanya. Dia melengkungkan bibirnya. Aku tidak peduli tentang mainan pisangmu, tapi kamu di sini untuk pria itu, bukan? Anda bisa pergi dan menangkapnya sekarang. Petik 2. Mengatakan itu, dia melonggarkan cengkeramannya dan berbalik untuk pergi, berkata dengan suara rendah, jangan biarkan Bruce melarikan diri. Bruce tidak bisa dibunuh dengan senjata biasa, jadi sangat tidak mungkin LAPD bisa merawatnya. Ini akan menjadi sakit kepala besar jika dia berhasil melarikan diri. Pada saat itu, dia mendengar suara helikopter. Mengangkat kepalanya, dia menatap langit malam dengan ragu. Dia menyalakan walkie-talkie. Selina, apakah orang-orang Wells ada di sini? Selina menjawab, ya. Luke bertanya, tetapi mengapa saya mendengar dua helikopter? Ditambah lagi, mereka datang dari arah yang berbeda. Bab 428 Mencuri Monster. Siapa takut? Selina mengatakan beberapa kata di samping sebelum dia menjawab. Kapten Wells mengatakan bahwa mereka hanya mengirim satu helikopter. Lukas mengerutkan kening. Kalau begitu mereka lebih baik bergegas. Dua individu yang tidak dikenal telah muncul, dan mereka terlihat seperti ingin meraih kejayaan. Selina masih berhubungan dengan Kapten Wells, dan dia segera menyampaikan kata-kata Luke kepadanya. Sesaat kemudian, dia berkata, Agen Charles telah dikirim. Kapten Wells meminta Anda membantunya sebanyak mungkin untuk menangkap Bruce. Lukas menghela napas. Oke, tidak masalah. Dia membalas budi. Wells selalu membantu, jadi Luke tidak bisa menolak permintaan kecil ini. Melihat dua orang asing, yang telah kembali ke mobil mereka dan mengemudi ke gang, dia menggerutu, mengapa semua jenis orang aneh bermunculan akhir-akhir ini. Dengan penglihatannya yang tajam, mudah baginya untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keduanya. Cara si pirang dan lelaki tua itu bertindak memberinya rasa ketidakcocokan, rasanya seperti melihat seorang pria berusia 80 tahun tiba-tiba melompat 2 meter untuk mencelupkan bola basket di taman. Seorang lelaki tua yang bisa melakukan slam dunk mungkin adalah seorang anak muda dalam riasan yang memainkan lelucon praktis, tetapi dari aroma mereka, kedua orang asing ini sama sekali tidak berdandan. Tapi Luke mau tidak mau berpikir bahwa mereka aneh. Saat dia merenungkan duo aneh ini, Luke juga berlari ke gang. Di depannya, Chevrolet menerobos gang itu sebelum menghilang di tikungan saat gang itu keluar ke jalan lain. Luke juga berlari keluar dan menoleh untuk melihat Bruce si Tyrannosaurus masih dalam pelarian. Saul, pada saat itu, teleponnya berdering. Luke, di mana pria itu? Itu adalah Agen Charles. Luke menjawab, jika Anda berada di helikopter dari utara, dia berada 200 meter di depan Anda di sebelah kiri dan dengan cepat mendekati lokasi Anda. Ada keheningan singkat sebelum Charles berkata tanpa daya, kami datang dari selatan, jadi orang itu, 2 kilometer jauhnya. Sial. Saat dia berlari, Luke berkata, bagaimanapun, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengikutinya, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan menangkapnya. Ada dua orang asing di dalam mobil Chevrolet Laguna yang mengejarnya juga, dan Bruce sangat takut pada, pisang yang mereka miliki. Charles terdiam lagi sejenak, sebelum dia menjawab, salin itu. Bagaimanapun, terima kasih atas bantuan Anda. Luke berkata, oke, cepatlah. Aku akan masuk ke mobilku. Dia menutup telepon dan mempercepat langkahnya saat dia berlari ke gang kecil di sebelah Odyssey Hotel. Dengan derit ban, mobilnya keluar dari tempat parkir bawah tanah pada saat berikutnya dan berhenti di depannya. Luke meraih pintu yang sudah terbuka dan menyenggol Selina ke kursi penumpang dengan tangan kanannya sebelum dia menutup pintu lagi dengan tangan kirinya. Saat berikutnya, mobil melaju kencang dan pergi. Bruce melarikan diri ke barat laut. Helikopter di atasnya juga memiliki logo FBI, kata Selina sambil memegang pegangan-pegangan dengan satu tangan dan tablet dengan tangan lainnya. Luke berkata, siapa yang tahu helikopter siapa itu? Juga, apakah Anda melihat dua orang asing itu? Selina mengangguk dan berkata, saya menjalankan penampilan dan data dasar mereka melalui program, dan tidak ada kecocokan di basis data kriminal. Jadi, mereka bukan penjahat, setidaknya tidak di Los Angeles. Apakah Anda ingin saya terus mencari? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk saat ini. Di mana Charles? Mengoperasikan tablet, Selina berkata, helikopter mereka baru saja menyusul helikopter lainnya.
Luke menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat ke langit di luar kaca depan, dan melihat bahwa kedua helikopter itu sekarang sangat dekat sekitar 1 kilometer di depan saat mereka terbang hampir bersebelahan. Tubuh besar Bruce memantul di bawah lampu sorot mereka saat dia berlari di dinding dengan pola zigzag. Kedua helikopter tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Mereka akan memiliki banyak cara untuk menangkapnya jika dia ada di tanah, tetapi sekarang jauh lebih sulit dengan dia berlari di dinding. Luke menginjak pedal gas dan mempercepat. 1 menit kemudian, Luke menyusul dua helikopter serta Chevrolet Laguna di depannya. Di kursi penumpang Laguna, lelaki tua itu membidikkan pisangnya. Luke kehilangan kata-kata. Orang cabul mana yang menemukan ini? Kenapa harus berbentuk pisang? Tidak bisakah mereka membuatnya terlihat seperti kaki ayam atau semacamnya? Ketika dia mengutak-atik pisang mainan tadi, dia menyadari bahwa itu memang plastik, dan tidak ada yang salah dengan berat dan baunya. Tapi yang aneh adalah dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghancurkan pisang ini di tangannya. Pisang memberinya rasa ketidakcocokan yang sama seperti dua orang asing di Chevrolet. Saat dia mengejar mereka, dia membuat beberapa penemuan lain. Pria tua di kursi penumpang memang menembakkan sinar cahaya biru lembut dari pisang tanpa henti, dan Bruce berlari dalam pola zigzag untuk menghindarinya. Sebaliknya, dua helikopter di langit seperti orang yang lewat, atau paling-paling kru template membantu orang-orang di Chevrolet untuk melihat dan membidik. Sesaat kemudian, Luke berkata, "Selina, kamu yang mengemudi." Meletakkan bagian belakang kursinya, dia berlari mundur, tetapi kaki kanannya tetap menginjak pedal gas dan kaki kirinya pada kemudi untuk menjaga mobil tetap stabil. Selina beringsut ke samping dan meletakkan kaki Luke di pedal gas terlebih dahulu sebelum dia mengendalikan kemudi dengan tangannya sendiri. Luke kemudian benar-benar mundur ke kursi belakang, menekan tombol untuk mengangkat kembali kursi pengemudi, dan memasangkan sabuk pengaman Selina untuknya. Sunroof mobil sekarang benar-benar terbuka. Luke berdiri di kursi belakang dengan M4A1-nya. Bang, 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 bang. Bruce, yang berlari di dinding, menutupi pantatnya dan jatuh. Aduh, sakit, sakit. Anda lagi. Aku akan, bang, 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 bang. Aduh, sakit. Sebelum Bruce bisa selesai, Luke meluncurkan badai peluru ke wajahnya lagi. Bruce hanya bisa menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan. Pada saat itu, Luke tiba-tiba memutar moncong senjatanya. Bang, 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 bang. Chevrolet Laguna bergidik dan membelok dari jalan untuk menabrak deretan tempat sampah. Baru saja, Luke memperhatikan dari sudut matanya pria tua itu mengarahkan pisang ke Bruce lagi. Ini adalah kasusnya Dan Wells. Dia tentu tidak akan membiarkan dua entitas tak dikenal mencuri kreditnya. Intervensi Luke langsung mengubah segalanya. Saat Bruce berguling dan jatuh ke jalan, kedua helikopter akhirnya melakukan tindakan yang telah lama mereka lakukan hampir pada waktu yang bersamaan. Bab 429 hanya mencuri. Salah satu helikopter menembakkan sesuatu yang bulat dan hitam dengan dentuman keras, dan dengan cepat terbentang ke dalam jaring besar yang menutupi Bruce. Helikopter lain, sementara itu, sedikit lebih lambat saat menyemprot Bruce dengan cairan. Jaring besar menutupi Bruce sebelum dipasang ke tanah. Cairan itu seperti lem, dan Bruce bahkan tidak bisa mengangkat tangannya saat dia meraung. Luke memberikan tendangan ringan pada bagian belakang kursi pengemudi, dan Selina segera memperlambat kecepatannya sebelum menghentikan mobil dari jarak 40 meter. Orang-orang mulai turun dari kedua helikopter. Melihat penampilan mereka, Luke berkata kepada Selina dengan santai, "Hei, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang, kan? FBI melawan FBI. Haha, kamera saya lebih dari siap." Selin bercanda. Keduanya tahu, bagaimanapun, bahwa tidak mungkin kedua belah pihak akan saling bertarung. Orang-orang dari helikopter semuanya mengenakan rompi taktis FBI, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat seperti rekan kerja. Telinga Luke berkedut, dan dia berbalik untuk melihat seorang pria dan seorang wanita. Si pirang cantik sekarang memiliki kantong plastik robek di kepalanya, dan lelaki tua itu sedang menyeka keju busuk dari wajahnya. Wah, si pirang menggertakkan giginya. Beraninya kau menembakku. Lukas mengejek. Maaf, tapi aku tidak menembakmu, saya menembak ban Anda. Petik 2. Si pirang menjadi marah. Apakah itu berbeda dengan menembakku? Lukas mengangguk. Saya melakukan itu untuk menghentikan Anda ngebut, itu tidak seperti saya menembak mati seorang tersangka kriminal. Baik si pirang dan pria tua Asia berkata dengan bodoh, apa? Mempercepat. Apakah mereka benar-benar ngebut? Sepertinya memang begitu. Orang tua itu menggerutu,
bahkan jika kita ngebut, apa hubungannya denganmu? Luke diam-diam mengangkat rantai di dadanya dan menunjukkan lencana polisi yang tergantung di sana. LAPD, apakah ada masalah? Orang tua itu diam, seorang petugas polisi yang menangkap mereka karena ngebut adalah hal yang biasa. Melihat lelaki tua itu tidak bisa berkata-kata, si pirang menjentikkan bagian belakang kepalanya dengan marah. Apakah kita perlu peduli dengan polisi? Dia bukan bos kita. Kami di sini untuk urusan resmi untuk memulai, dan ini $% tanda pagar. Lukas tercengang. Mengapa Anda orang di sini? Dan bisakah kamu meluruskan lidahmu terlebih dahulu sebelum berbicara? Dia tidak menangkap kata terakhir itu, yang terdengar seperti ocehan yang tidak berarti. Dua agen FBI mendekati mereka dengan waspada dari sisi lain dengan senjata terangkat. Mereka berteriak, "Bekukan!" Pada saat itu, si pirang tiba-tiba bersembunyi di belakang lelaki tua itu dan mengeluarkan pisang dari pinggangnya. Tangan Luke berkedut, tapi dia tidak mengangkat pistolnya. Si pirang cukup pintar untuk menggunakan pria tua itu sebagai penutup dari Luke. Karena Luke tidak mungkin menggunakan curve shooting di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat si pirang menarik keluar dan menembakkan pisang, Luke berbalik untuk melihat dua tim FBI yang bertengkar. Tiba-tiba menjadi sunyi. Bukan hanya tim FBI, bahkan Bruce, yang telah berjuang dan berteriak, tidak lagi mengeluarkan suara, karena dia telah benar-benar menghilang. Ketika dia menggunakan pasangannya sebagai penutup dari Luke barusan, si pirang telah menembakkan sinar biru muda dari pisangnya, yang mengenai Bruce dari jarak puluhan meter. Saat Bruce dipukul, tubuh Tyrannosaurus yang luar biasa bergetar seperti cairan. Tidak, Bruce memiliki ekspresi terkejut, dan raungan terakhirnya tiba-tiba terputus. Tubuhnya yang besar meleleh menjadi bola cairan abu-abu dan hitam, sebelum tiba-tiba meledak. Cairan abu-abu dan hitam bahkan tidak dikirim terbang lebih dari 1 meter sebelum menghilang ke udara tipis. Tuan Bruce, yang tidak bisa mati dan begitu bersemangat beberapa saat yang lalu, menguap begitu saja. Itu bahkan lebih sempurna daripada penguapan yang Luke coba-coba dalam dirinya sendiri. Apakah itu tanah tempat Bruce berbaring atau jaring tempat dia terperangkap? Tidak ada jejaknya yang tersisa. Si pirang akhirnya mendorong lelaki tua itu ke satu sisi dan menatap Luke dengan mengejek. Jadi, datanglah kepadaku. Setelah keheningan singkat, Luke tiba-tiba tersenyum. Charles Fleck, si cantik ini mengatakan bahwa dia bersedia bertanggung jawab atas semua yang dilakukan Bruce. Puluhan meter jauhnya, kedua tim FBI itu berbalik. Saat berikutnya, lebih dari selusin agen berlari. Melihat ini, ekspresi si pirang berubah jelek dan dia berlari. Luke mengeluarkan Glock-nya dari bawah lengannya. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku akan mematahkan kakimu. Si pirang tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak berhenti. Bang, bang, aduh, itu menyakitkan. Sialan, Anda benar-benar akan menembak seorang wanita. Kamu mesum. Mencengkeram kedua kakinya, si pirang melompat-lompat seperti katak. Luke baru saja menembakkan 2 peluru ke kakinya. Setelah itu, dia tiba-tiba melompat dari sunroof dan mengangkat M4A1. Nona, mungkin Anda bisa menjelaskan mengapa luka peluru Anda mengeluarkan asap hitam dengan cara yang sama persis dengan Tyrannosaurus itu. Bahkan caramu berteriak kesakitan dan bertingkah sama saja. Orang tua itu tidak punya pilihan selain menyela dari samping. Petugas, tidak perlu terlalu tegang. Kami tidak dapat mengungkapkan identitas kami. Si pirang meraung marah, Xiao Ming Wang. Dia baru saja menembak 2 lubang di kakiku. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Lukas memutar kepalanya. Xiao Ming Wang. Orang tua itu tidak memikirkannya. Ya, saya Xiao Ming Wang. Bisakah kamu meletakkan senjatamu? Anda tahu itu tidak berhasil pada kami. Petik 2. Melirik si pirang, yang telah berjuang untuk bangkit, Luke berkata, tidak, itu bisa menghentikan seseorang berlari karena rasa sakitnya, jadi baiklah dan tetap di sana. Si pirang memelototinya dengan marah, tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mereka semua telah melihat bagaimana Luke menangani Bruce sebelumnya. Memang benar bahwa mereka tidak bisa dibunuh dengan senjata, tapi itu benar-benar menyakitkan. Selama penundaan itu, agen FBI tiba. Luke menurunkan senjatanya sambil tersenyum dan menyapa kenalannya. Charles, senang bertemu denganmu lagi. Dan, agen Fleck, Anda juga di sini. Salah satu tim dipimpin oleh agen Charles dan yang lainnya oleh agen Fleck, yang sebelumnya adalah orang yang membawa Jack Voorhees pergi dari Camp Crystal Lake. Keduanya saling memandang sebelum berbalik. Baru saja, mereka berdebat tentang siapa yang berhak menerima Bruce. Pada akhirnya, Bruce meninggal dengan kematian yang tidak dapat dijelaskan.
Tak satu pun dari mereka senang tentang itu. Bab 430 peluru untuk mata. Mengabaikan ekspresi mereka, Luke menunjuk pada si pirang dan pria tua Asia dan berkata, keduanya adalah orang-orang yang menembak Bruce dengan senjata mereka barusan. Tentu saja, Anda dapat memeriksa di mana saya baru saja menembak wanita ini di kakinya. Petik 2. Mata para agen FBI semuanya tertuju pada kaki si pirang. Gaunnya terlalu pendek untuk menutupi kakinya. Karena dia sudah melepas jubah hitam tipisnya, dua lubang abu-abu dan hitam terlihat jelas. Melihat rekannya yang marah, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, "Tuan-tuan, ini kredensial kami." Dia mengambil ide dan melemparkannya ke Charles. Setelah Charles menangkapnya dan melihatnya, dia memindai ide dengan perangkat, yang mengeluarkan bunyi bip singkat. Dia melemparkan ide ke Fleck tak berdaya dan berkata, "Baik, kami akan menghubungi atasan Anda tentang masalah ini. Anda bebas pergi sekarang, jika agen Fleck setuju." Si pirang menatap Luke dengan arogan dan mengangkat jari tengahnya ke arahnya, sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Lukas mengejek, "Kau pikir aku takut padamu?" Dia menjatuhkan moncong senjatanya. Aduh, itu menyakitkan. Dasar brengsek, aku akan membunuhmu." Ada lubang di pantat si pirang, dan asap mengepul darinya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih pantatnya dan melompat-lompat. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, "Petugas, kami akan mengajukan keluhan jika Anda tidak berhenti." Luke mengangkat bahu dan berkata, "Kamu lakukan itu. Jangan lupa untuk mengirimkan laporan medisnya saat Anda melakukannya." Petik 2. Kehilangan kata-kata, lelaki tua itu menarik si pirang dan menangkap ide yang dilemparkan Fleck padanya sebelum dia dengan cepat pergi. Melihat mereka pergi dengan Chevrolet Laguna, Luke bertanya kepada Charles dan Fleck, "Tuan-tuan, apakah kita akan mengadakan hari ini di sini?" Baik Charles maupun Fleck tidak memiliki ekspresi yang baik, tetapi mereka berdua mengangguk. Mereka berdua akrab dengan Luke. Mereka tidak bisa menangkap Bruce tanpa bantuan Luke. Meskipun pada akhirnya semuanya sia-sia, itu bukan salah Luke, dan tidak ada alasan untuk menahannya. Luke mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku pergi. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk menangani ini." Petik 2. Dia telah melihat kekacauan yang telah dirusak Bruce, dan dia tidak ingin terlibat sama sekali. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan menelepon polisi atau mengajukan pengaduan, banyak rumah yang jendelanya pecah atau dindingnya penyok, belum lagi lantai 3 Odyssey Hotel telah meledak. Luke tentu tidak ingin disalahkan atas hal itu. Memberi isyarat bahwa dia akan menelepon Charles nanti, Luke kembali ke mobilnya dan kembali ke hotel. Dia menemukan Jeff dan Karen di hotel dan berkata, "Apakah kamu butuh tumpangan, teman-teman?" Jeff dan Karen senang melihatnya kembali. "Kau baik-baik saja, itu keren." Luke berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Jangan berbicara dengan siapapun tentang kejadian ini. Seseorang akan membawa perjanjian non-disclosure untuk Anda tanda tangani segera." Petik 2. Jeff bertanya dengan gugup, "Benarkah?" Lukas mengangguk. "Iya, tapi kamu tidak perlu melakukan apapun kecuali tutup mulut." "Benar? Di mana Tim dan Natalie?" "Ah, aku melihat mereka." Tim dan Natalie mengemudikan mobil mereka dan berhenti di sebelah mobil Luke. Luke memberi isyarat agar Jeff dan Karen masuk. Kemudian, mereka berenam pulang. Berhenti di depan rumah Jeff, Luke keluar dan bertanya kepada Tim, "Apakah orang-orangmu akan membereskan kekacauan ini?" Luke dan Jeff berada dalam bahaya karena operasi malam ini, jadi Tim mengungkapkan, "Kami memiliki kenalan di antara agen FBI yang muncul. Mereka akan menyelesaikan ini, jangan khawatir." Lukas mengangkat alis. Fleck, Tim dan Natalie memandangnya dengan heran. "Apakah kamu mengenalnya?" Luke mengangguk dan berkata, "Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hari ini adalah yang kedua kalinya. Semuanya harus baik-baik saja. Semua orang kembali dan beristirahat. Selamat malam." Mengatakan ini, dia melambai dan kembali ke mobil. Melihat kedua pasangan itu berbicara dan kemudian berpelukan di kaca spion, Selina mau tidak mau bertanya, "Kapan menurutmu Natalie dan Karen saling jatuh cinta?" Lukas mengangkat bahu. "Kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Jika Anda tidak tahu, bagaimana saya?" Sambil mengerutkan kening dan berpikir keras, Selina berkata, "Tapi kurasa mereka tidak pernah punya kesempatan. Kami menghabiskan sepanjang hari itu bersama, kecuali di kamar pas. Tapi itu waktu yang terlalu singkat dibandingkan dengan perasaan selama lebih dari 10 tahun antara Jeff dan Karen." Luke tidak tahan lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Selina menatapnya dengan bingung. Saat dia tertawa, Luke berkata, "Karen hanya omong kosong.
Mereka sama sekali tidak jatuh cinta. Itu hanya pengalih perhatian. Jika kita tidak melakukan apa-apa, Natalie dan tim akan mengambil tindakan. Selin tercengang. Tapi kenapa rasanya Karen mengatakan yang sebenarnya? Lukas menghela napas. Makanya sayang sekali dengan bakatnya, dia hanya seorang ibu rumah tangga. Adapun paranoianya, cek, siapapun yang memiliki rahasia gelap pasti akan ketahuan. Selin juga tertawa. Tentu saja, Anda tidak memiliki rahasia apapun, tetapi dia juga mencurigai Anda. Petik 2. Luke berkata, tidak buruk bagi seorang wanita untuk menjadi sedikit lebih paranoid, selama dia tidak menggunakannya pada suaminya. Selina merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Syukurlah, Jeff sangat jujur sehingga Karen tidak memiliki alasan untuk meragukannya. Jika dia seperti Denny, Karen pasti sudah menceraikannya sejak lama. Mereka mengobrol dalam perjalanan pulang. Ketika Selina pergi berlatih, Luke menelepon Charles. Saya tahu Anda sibuk, jadi saya akan terus terang, apa dua orang itu? Mendengar pertanyaan Luke yang belak-belakan, Charles terdiam sejenak. Dia kemudian berkata dengan senyum masam, itu bukan sesuatu yang bisa saya bicarakan secara acak. Luke berkata, Charles, mereka bereaksi dengan cara yang persis sama seperti Bruce ketika mereka ditembak. Jika saya bertemu dengan orang-orang seperti ini lagi, haruskah saya menghajar mereka seperti monster Bruce itu, atau haruskah saya membiarkan mereka pergi seperti yang Anda lakukan? Setelah hening sejenak, Charles berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan bertanya untuk pendapat Kapten Wells sebelum saya memberi Anda jawaban. Akankah itu kerja? Luke berkata, jika itu rahasia, Anda tidak perlu memberi tahu saya. Saya selalu bisa mengalahkan mereka terlebih dahulu dan kemudian memanggil Anda untuk datang dan memverifikasinya nanti. Petik 2. Charles kehilangan kata-kata. Terima kasih atas kepercayaanmu pada kami, Luke. Luke menutup telepon sambil tersenyum. Dia tidak terkejut dengan jawaban yang dia dapatkan. Monster yang bisa mengabaikan tembakan jelas bukan hal kecil, terbukti dari sikap Charles dan Fleck. Paling tidak, SHIELD, tempat Charles bekerja, dan unit penelitian lanjutan gabungan Fleck tahu satu atau dua hal tentang agensi tempat si Pirang dan pasangannya berada, itu bahkan kontak pemerintah. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengkonfirmasi kredensial orang asing itu. Bab 431 Kekuatan Mental 20. Ini juga membuktikan bahwa monster yang merepotkan seperti Bruce tidak bisa dikendalikan, sebaliknya, bahkan ada banyak departemen yang tertarik pada mereka. Dua tim FBI dan duo itu membuat 3 pesta malam ini. Hanya saja keduanya ingin menyingkirkan Bruce, sedangkan kedua tim FBI ingin menangkapnya hidup-hidup. Mengingat situasi saat ini, penampilan mereka tidak membuat perbedaan bagi Luke, setidaknya, kedua tim FBI harus membereskan kekacauan itu. Luke memeriksa notifikasi sistem. Sistem, hentikan Bruce si Tyrannosaurus dari mencuri intelijen penting. Lengkap. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 50%. EXP plus 500. Kredit plus 500. Selamatkan Jeff, Karen, Tim, dan Natalie. Lengkap. Total pengalaman, 200. Total kredit, 200. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 200. Kredit plus 200. Setelah semua keributan, Luke mendapatkan 700 pengalaman dan poin kredit. Dia cukup puas. Tapi Bruce cukup penasaran. Luke telah memukulnya dengan keras, tetapi sistem tidak mengakui kemenangan ini. Sama halnya dengan kecantikan Pirang yang telah ditembak di kaki dan pantat oleh Luke. Si Pirang tidak berbohong. Serangan fisik tidak berhasil pada jenisnya, peluru tidak bisa menyebabkan mereka cedera fatal. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan pisang mainan si Pirang, tapi sayangnya, Luke tidak tahu apa itu, dia juga tidak bisa menggunakannya. Kalau tidak, dia bisa menyerang Bruce dengan pisang mainan, dan setelah membunuhnya, dia pasti akan tahu apa orang-orang ini dan kemampuan apa yang mereka miliki. Haruskah dia juga mempelajari kemampuan Bruce? Mengingat Tuan Tyrannosaurus ini dengan segala kemuliaannya, Luke merasa bahwa dia sama sekali tidak akan melakukannya. Karena sistem tidak akan pernah membiarkan dia mempelajari kemampuan menodai semacam ini. Tidak ada gunanya memikirkannya. Luke memutuskan untuk menunggu pembaruan dari Wells. Dalam hal ini, dia sebagai serigala tunggal tidak memiliki informasi sebaik Divisi 17 FBI. Dalam 2 hari berikutnya, hidup Luke damai sekali lagi. Hanya saja agen Fleck datang menemui Luke di hari kedua. Fleck bahkan tidak memasuki rumah. Dia hanya menatap Luke di pintu sejenak sebelum dia berkata, Detektif Luke, kamu bisa meneleponku jika hal seperti ini terjadi lagi.
Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini tidak sering terjadi pada saya. Mengabaikan upaya Luke untuk mengalihkan, Fleck berkata lagi, saya pikir Anda adalah orang yang percaya diri, dan bahwa Anda akan melindungi negara ini dalam krisis. Luke mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Fleck berkata dengan suara rendah, saya milik Amerika Serikat, aku akan memberimu tanda untuk membuktikannya. Tapi untuk Wells dan anak buahnya, hehe. Luke bisa melihat rasa jijik di wajahnya. Fleck pergi setelah menjatuhkan kata-kata samar itu. Tetapi ketika Luke pergi bekerja keesokan harinya, dia menerima perintah pujian dari Departemen Pertahanan. Tentu saja, itu murni pujian verbal, dan bahkan tidak ada medali. Luke tahu bahwa ini mungkin tanda yang disebutkan Fleck. Fleck dengan jelas menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Dot, sambil mengisyaratkan pada saat yang sama bahwa Wells dan yang lainnya, bukan milik Amerika. Luke kehilangan kata-kata. Tentu saja dia tahu bahwa SHIELD bukan milik Amerika. Agensi Fleck, di sisi lain, kemungkinan besar adalah produk murni Amerika. Tidak heran kedua belah pihak bergerak untuk merebut makhluk gaib itu, tidak heran Fleck dan Wells tidak saling berhadapan. Luke merenung sejenak dan merasa bahwa dia mungkin benar-benar lebih condong ke arah Fleck mulai sekarang. Itu bukan sesuatu yang pribadi. Hanya saja masalah internal di SHIELD terlalu serius, SHIELD, Hydra, di dunia terakhirnya bukanlah lelucon. Tapi itu hanya jika dia sekali lagi bertemu dengan makhluk gaib yang tidak bisa dia tangani sendiri. Dalam hal ini, Luke merasa bahwa itu tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Tim dan Natalie mengucapkan selamat tinggal dan pergi pada malam kejadian. Mereka telah menyelesaikan misi mereka, dan bos mereka tidak harus berurusan dengan tindak lanjut, jadi mereka masih harus bekerja keras untuk rencana pensiun mereka. Karena shock berat yang dialami Jeff dan Karen, tim membantu mereka mengajukan cuti bersama MBI. Putri Jeff sedang pergi ke perkemahan musim semi dan tidak akan kembali selama 10 hari lagi. Karena itu, pasangan itu memutuskan untuk pergi berlibur ke Marrakech, tempat yang telah disebutkan tim sebelumnya, sebagian untuk menghindari kemungkinan pembalasan oleh apa yang tersisa dari bawahan Bruce, dan sebagian lagi untuk bersantai. Selina merasa iri. Mereka bisa pergi berlibur kapanpun mereka mau. Itu kehidupan yang cukup bagus. Luke terbatuk dan berkata, jangan lupa bahwa Jeff telah parkir di bagian D selama 12 tahun. Selina membuat suara dan mengangguk tak berdaya. Betul sekali. Seperti yang dikatakan Bruce, dia adalah salah satu staf tingkat menengah yang tidak penting. Tidak ada bedanya bagi perusahaan apakah dia pergi berlibur atau tidak, kan? Lukas setuju. Kami, di sisi lain, jelas tidak bisa digantikan. Selina hanya bisa mengakui fakta ini. Dia dan Luke adalah regu yang paling cakap di divisi kejahatan utama Westside, dan seefisien dua regu yang disatukan. Mereka bahkan telah dipromosikan sebagai detektif tingkat 3 belum lama ini. Elsa membutuhkan waktu lebih dari 8 tahun untuk naik dari perwira pemula ke level 3 sebelum dia akhirnya dipromosikan sebagai sersan. Sebagai petugas dari kota kecil, Luke dan Selina mencapai hal yang sama hanya dalam 10 bulan. Sebagai siswa paruh waktu, mereka hanya akan bisa mendapatkan ijazah dalam 2 tahun, dan detektif tingkat 3 juga harus mengabdi setidaknya selama 2 tahun sebelum mereka dapat mengajukan promosi. Dengan demikian tidak mungkin bagi mereka untuk dipromosikan untuk saat ini. Kebanyakan orang memiliki pengalaman yang cukup tetapi tidak memberikan kontribusi yang cukup, hanya 2 orang ini yang memberikan kontribusi berlebihan tetapi tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup. Dustin merasa segalanya jauh lebih mudah dengan bawahan seperti ini. Hanya ada satu hal besar yang terjadi dalam 2 hari ini, yaitu bahwa Luke akhirnya menggunakan poin stat terakhirnya yang tersisa. Kekuatan mental, 20 dia telah membuat persiapan sebelumnya, bolos kerja di sore hari. Dia memberitahu Selina bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dia tangani sendiri, sebelum dia turun ke ruang bawah tanah sendirian. Dibandingkan dengan pertama kali dia naik level dalam skala besar, dia sekarang telah menyiapkan satu set lengkap peralatan pemantauan dan medis. Mereka akan merekam perubahan di tubuhnya saat dia naik level, dan dengan mudah menyuntiknya dengan nutrisi sehingga dia tidak perlu melahap makanannya sendiri. Level up berjalan cukup banyak seperti yang diantisipasi Luke. Sementara rasa sakit itu berada di luar imajinasinya, segala sesuatu yang lain berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Dengan senyum pahit, Luke bangkit dari tempat tidur khusus dan mencabut tambalan dan jarum padanya. Dia menghela napas panjang. Sial, kamu benar-benar tidak bisa meningkatkan otak dengan mudah. Dari pengalaman pribadi, rasa sakit naik level ke kekuatan mental 20 lebih buruk daripada ketika dia mencapai ketangkasan 20. Yang pada gilirannya lebih buruk daripada ketika dia mencapai kekuatan 20.
Untungnya, penyembuhan diri dasar memberinya kepercayaan diri yang cukup, dan dia tidak putus asa tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Kalau tidak, dia benar-benar takut kepalanya akan meledak selama level ini naik. Beberapa jam telah berlalu, dan tahap awal transformasi yang paling parah telah dilakukan. Namun, kepalanya masih bengkak karena sakit dan gatal. Bab 432 Mata Berkilau. Itu karena transformasi lanjutan masih terjadi, dan elementary self-healing dengan rajin memperbaiki kerusakan otaknya. Luke membersihkan ruang bawah tanah dan menghancurkan barang-barang yang dia gunakan di insinerator yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia tidak ingin siapapun mendapatkan hal-hal ini dan mempelajarinya. Setelah dia keluar, Luke menyapa Selina yang ada di ruang tamu, lalu pergi mandi. Setelah mandi, dia duduk di sofa. Melihat Selina menatapnya dari atas ke bawah, dia bertanya, "Ada apa?" Sambil mengerutkan kening, Selina tiba-tiba bangkit dan berjalan untuk meraih kepalanya. "Tetap diam, terutama matamu." Seperti itu. Dia memegang kepalanya di antara tangannya dan menatap matanya. Sesaat kemudian, Selina tersipu dan tiba-tiba melepaskan kepalanya. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan berteriak, "Sialan, apa yang kamu lakukan? Kenapa matamu tiba-tiba terlihat seperti berbinar?" Luke mengerutkan kening dan mengambil cermin dari meja untuk memeriksa matanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia meletakkan cermin dan berkata tanpa daya, "Ini hal kecil. Ayo bolos kerja besok, dan aku akan mengajakmu jalan-jalan." Bagaimana kedengarannya? Selina membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan pada akhirnya hanya mengangguk. "Oke, aku lelah, aku akan tidur." Dia kemudian bangkit dan dengan cepat melarikan diri ke kamarnya, pintu dibanting menutup di belakangnya. Luke tersenyum pahit dan mengambil cermin sekali lagi untuk menatap matanya. Warnanya tidak berubah dan mereka tidak bertambah besar, tetapi orang akan merasa aneh setelah menatap mereka sebentar. Selina mengatakan bahwa mereka berkilau, tetapi Luke merasa bahwa ini seperti yang disebut cahaya surgawi. Kebalikan dari ini mungkin sesuatu seperti tatapan tak bernyawa atau mata ikan mati. Luke tahu bahwa ini adalah hasil dari pikirannya yang mengalami perubahan kualitatif pertama. Perbedaan antara kekuatan mental yang 2 kali dan 4 kali normal sangat besar. Seharusnya tidak ada yang aneh dengan matanya, tapi bahkan Selina menyadarinya. Sebenarnya, Selina terlalu akrab dengannya, itulah sebabnya dia sangat sensitif. Tapi dia juga mengenal banyak orang di departemen kepolisian, dan mereka semua profesional. Karena itu, dia akan bolos kerja dengan dalih penyelidikan lapangan untuk menghindari pergi ke departemen selama 2 hari ke depan. Jika sesuatu benar-benar muncul, dia bisa membuat Selina menanganinya, dan jika dia benar-benar harus pergi, dia bisa memakai kacamata hitam. Setelah memilah-milah detail kecil, dia mengambil napas dalam-dalam dan memanggil Dedi System. Saat berikutnya, dia langsung kekurangan 12.000 poin kredit. Pada saat yang sama, penetrasi dasar, ledakan fisik, dan menembak kurva ditambahkan ke daftar kemampuannya. Sempurna. Senang, Luke bangkit dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mengenakan pakaiannya sendiri sebelum dia diam-diam meninggalkan rumah. Keesokan paginya, Selina membuka matanya dengan mengantuk, menguap dan menggeliat. Melihat cahaya terang yang bersinar melalui celah di tirai jendela, dia tercengang. Dia berbalik untuk melihat jam alarm di samping tempat tidurnya, 10:37. Dia tiba-tiba duduk dan turun dari tempat tidur. Ketika dia membuka pintu, dia bisa mendengar suara-suara samar dari dapur. Lega, dia memakai sandalnya dengan malas dan berjalan ke dapur. "Kenapa kamu tidak membangunkanku pagi ini?" Ada kalanya mereka tidak perlu check-in untuk bekerja sebelumnya, tetapi Luke selalu membangunkannya sebelum pukul 9 untuk latihan. Sudah lama sekali sejak dia menikmati kemewahan tidur sampai jam setengah 10. Luke berkata tanpa berbalik, "Tidak ada yang penting hari ini. Kamu bisa istirahat sesekali." Sebenarnya, ketika dia kembali hampir pukul 4 pagi, dia mendengar Selina berguling-guling gelisah di tempat tidur. Namun, Selina menatapnya dengan curiga. "Berbalik, biarkan aku melihat." Lukas berbalik. Selina mengerutkan kening. "Kenapa kamu memakai kacamata? Mereka mengerikan." Luke merasa geli. "Apakah kamu tidak melihat mataku tadi malam? Aku bisa menutupinya dengan kacamata ini." Selina tidak senang dan mencabut kacamata berbingkai hitam dari wajahnya. "Itu terlalu jelek, kamu tidak boleh memakainya." Luke kehilangan kata-kata. "Hai, jika kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal ketika kita keluar, akan sangat mudah bagi mereka untuk menyadari ada yang tidak beres, kan?" Selina memutar matanya dan segera berkata, "Kalau begitu kamu hanya bisa memakainya saat kita keluar." "Tidak,
Tunggu, aku ingat aku membelikanmu kacamata hitam. Mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamarnya dan mencari sebentar, sebelum berlari kembali dan meletakkan kacamata hitam yang dia pegang pada Luke. Dia kemudian mengangkat cermin dan bertanya, bagaimana dengan ini? Luke melihat ke cermin dan mengangguk. Tidak buruk. Lensa abu-abu muda memiliki kesan elegan dan halus. Selina mengangguk puas. Pakai ini saat kita pergi keluar, jangan lepaskan mereka. Dia telah membeli kacamata hitam Gucci ini ketika dia pergi berbelanja dengan Natalie dan Karen beberapa hari yang lalu. Mereka bernilai hampir $1.000. Tapi dia mendapat kenaikan gaji dan hampir tidak menghabiskan uang, jadi dia tidak ragu untuk membeli kacamata hitam setelah memilihnya. Masalah dengan kedua pasangan itu baru saja selesai, dan dia sudah melupakan kacamata hitam itu sampai sekarang. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Oke, tapi bisakah kamu melepasnya sekarang? Selina buru-buru membantunya melepasnya karena dia sibuk menyiapkan sarapan dan tangannya tidak bebas. Luke kemudian mengingatkannya, apakah kamu tidak akan mandi sebelum sarapan? Dan jangan lupa pakai celana. Selina memberi, oh, dan pergi dengan patuh. Luke tertegun sejenak sebelum dia tersenyum kecut di punggungnya. Bukankah efek dorongan mental itu terlalu dibesar-besarkan? Selina akan selalu bercanda dengannya sebelumnya, tetapi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun hari ini. Sepertinya dia harus tetap memakai kacamata di rumah, Selina sama sekali tidak menyenangkan ketika dia tidak bercanda dengannya. Setelah sarapan, mereka meninggalkan rumah dengan pakaian santai. Mereka tidak pergi ke kantor polisi hari ini, dan Luke tidak berencana untuk menangani kasus apapun, jadi Selina bisa memakai apapun yang diinginkannya. Karena itu, dia mengenakan rok selutut biru muda yang elegan. Saat dipadankan dengan blus putih kasa, Selina terlihat sangat berbeda dari biasanya. Mereka pergi window shopping pada siang hari, dan Luke juga memilih sepasang kacamata hitam Gucci yang cantik dan modis untuk Selina. Kacamata hitam oranye gelap ini sangat cocok untuk Selina yang berani dan bersemangat. Dia mencobanya dengan gembira di depan cermin. Sore harinya, mereka pergi ke pantai Santa Monica untuk berenang dan berjemur di bawah sinar matahari. Pada malam hari, mereka pergi ke restoran kucing lapar itu, dan Luke secara pribadi mencicipi lobster gulung main yang sangat direkomendasikan oleh Selina serta ikan kuning Natalie yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe. Bab 433 Hitman Profesional dan Permintaan Bantuan Jeff. Di pesta bir tetangga sebelumnya, hidangan khas Natalie telah menjadi permata di meja, jadi Luke tidak menyentuhnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencicipinya, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, saya lebih suka ikan rebus pedas. Mendengar nama hidangan itu, Selina tanpa sadar menutupi perutnya. Apakah itu sangat pedas? Luke merasa geli. Tenang, aku tidak akan membuatnya untukmu. Dia telah membuat nampan besar berisi irisan daging rebus terakhir kali, dan Selina sangat menikmatinya, bahkan berebut daging dengannya. Namun, dia telah menghabiskan hari berikutnya memegangi perutnya yang tidak nyaman. Sejak itu, dia ingat bahwa, rebus, dalam masakan Cina tidak harus berarti direbus dengan air biasa. Keesokan harinya, Luke dan Selina check-in di departemen kepolisian sebelum menyelinap kembali. Tapi Elsa masih memperhatikan kacamata Luke, dan dengan santai bertanya, kelihatannya bagus. Kenapa kamu tidak memakainya sebelumnya? Luke berkata sambil tersenyum, itu adalah hadiah dari Selina. Elsa menatap Selina dengan ragu, hanya untuk melihat sepasang kacamata hitam oranye terang di hidungnya. Apakah kamu memberinya itu? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Sudut mata Elsa berkedut. Dia tidak terlalu peduli apa yang Luke kenakan, tapi dia sangat menyukai gaya retro yang dikenakan Selina. Namun, label harga $1.200 menyakitkan, sehingga Elsa enggan membelinya. Dan sekarang, kacamata hitam itu ada di hidung Selina. Untuk petugas polisi, menghabiskan beberapa ratus dolar untuk kacamata hitam sudah banyak, dan kebanyakan dari mereka tidak akan mau menghabiskan lebih dari 1.000 untuk barang mewah. Tapi mengingat kekayaan Luke, Elsa tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Jika Anda punya uang, belanjakan, begitulah kebanyakan orang berpikir. Luke masih sangat muda, tidak mungkin dia hanya akan menyimpannya untuk masa pensiunnya, kan? Kecewa, Elsa dengan kejam mengusir mereka, meskipun dia masih merasa bertentangan. Tidak bisakah kedua orang ini sedikit menahan diri? Bahkan jika tidak ada yang mempermasalahkannya sekarang, banyak orang pasti akan cemburu jika mereka terus seperti ini. Tetapi ketika Elsa mengingat detektif cakap lainnya, seperti yang sangat tidak beruntung dan pensiunan prajurit yang merupakan pembuat onar yang hebat, dia merasa bahwa masalah Luke dan Selina hanyalah masalah kecil. Setelah mereka pergi,
Luke dan Selina pergi untuk menyelidiki pembunuhan. Melihat mayat sekelompok pria berpenampilan garang di gedung apartemen kumuh, Luke diam-diam bertanya-tanya apakah Damon dan putrinya kembali ke kota. Tetapi setelah memeriksa adegan itu sebentar, dia tahu dia salah. Seseorang memang menggunakan senjata dingin di sini, dan itu bahkan semacam pedang, tetapi orang ini tidak sekecil Mindy. Sebaliknya, orang ini seharusnya setinggi Luke. Luke bahkan bisa menebak secara kasar panjang lengan pria itu dan kecepatan dia menggunakan senjatanya, dari cipratan darah di dinding dan lantai. Singkatnya, pria itu jauh lebih menakutkan daripada Mindy. Karena tinggi dan kekuatannya, Mindy hanya bisa menggunakan pedang bermata dua dan lebih banyak trik daripada kekuatan. Siapapun yang membantai anggota geng di ruangan ini, di sisi lain, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Mungkin si pembunuh tidak mengerti ilmu forensik, atau mungkin dia terlalu malas untuk menyembunyikan detailnya. Luke dengan demikian mampu menarik banyak kesimpulan dari cipratan darah yang ada di mana-mana. Ini juga alasan mengapa Luke hampir tidak membunuh siapapun dengan senjata dingin, paling-paling, itu hanya anak panah tali atau bola logamnya, yang tidak akan menumpahkan darah dan meninggalkan noda darah. Ketika dia harus membunuh seseorang dengan tangan kosong, dia hanya akan menggunakan jumlah kekuatan yang tepat sehingga tidak ada yang bisa memperkirakan tubuhnya atau berapa banyak kekuatan yang bisa dia miliki. Keluar dari pintu, Luke mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang dari Departemen Forensik dan kemudian pergi. Selina sudah memeriksa mayat-mayat itu dan menemukan bahwa mereka semua adalah anggota geng narkoba yang sama. Melihat bahwa tidak ada uang atau barang di apartemen, Luke sudah menganggap ini pertarungan geng, hanya saja siapapun yang melakukan pekerjaan itu adalah tentara bayaran sewaan atau pembunuh bayaran profesional. Paling-paling dia akan meletakkan kasus itu di satu sisi dan kembali ke sana jika ada petunjuk nanti. Jika tidak ada petunjuk, lalu lupakan. Dia tidak peduli kapan atau berapa banyak gangster yang mati. Di dalam mobil, dia memberitahu Selina analisisnya. Akan sangat berbahaya bagimu jika bertemu dengan orang ini, dia mungkin sama dengan Bullseye. Selin terkejut. Itu bagus. Dia ingat keterampilan melempar pisau dan menembak Bullseye yang luar biasa. C01. Luke mengangguk dan berkata, meskipun dia hanya berurusan dengan sekelompok orang yang tidak berguna, dia masih menyergap mereka dan meledakkan kepala dua pria dengan pistol dari jarak dekat. Itu berarti dia tidak terobsesi dengan hanya menggunakan senjata dingin dalam pertempuran, tetapi dia adalah seorang profesional yang akan menggunakan setiap keuntungan yang ada. Dia tidak memiliki garis bawah, dan bahkan lebih sedikit belas kasihan. Jika saya bisa memilih, saya akan membunuhnya jarak jauh dengan senapan mesin berat. Selina merasa itu aneh. Senjata mesin berat. Bukankah senapan sniper bekerja lebih baik pada jarak jauh? Lukas menggelengkan kepalanya. Dia mungkin cukup cepat untuk menghindari tembakan dari senapan sniper. Di sisi lain, ada kemungkinan dia mungkin secara tidak sengaja tertembak dan terbunuh dalam tembakan keras dari senapan mesin berat. Selina kehilangan kata-kata. Lagi pula, senapan sniper tidak bisa diandalkan, begitu juga senapan mesin berat. Saat mereka berbicara, telepon Luke berdering. Dia terkejut melihat nomor itu. Menempatkannya di speaker, dia berkata, "Hey, Jeff, apakah kamu bersenang-senang di Marrakech?" Jeff berkata, "Ah, itu bukan, hey, Karen, tenang. Berhenti bicara omong kosong. Susana dan Susana dalam bahaya. Luke, kamu harus membantu kami," kata Karen melalui telepon. Luke memutar kemudi dan menunjuk ke Selina. Dia berada di tengah jalan, dan akan lebih baik baginya untuk menghentikan mobilnya terlebih dahulu. Juga, Selina dan Karen menjadi jauh lebih dekat setelah insiden Tyrannosaurus. Mengingat betapa bingungnya Karen, Selina akan lebih baik daripada Luke dalam menenangkannya. Saat dia mendengarkan, Luke memarkir mobilnya di sisi jalan. Sementara Karen sangat paranoid, dia adalah orang yang cukup logis dan dengan cepat menjelaskan masalah itu. Susina dan Susana adalah putri kembarnya yang duduk di bangku kelas 9. Sehari sebelum Tim dan Natalie pindah ke lingkungan itu, Jeff dan Karen baru saja mengirim gadis-gadis itu ke perkemahan musim semi sekolah mereka. Perkemahan musim semi akan berlangsung selama lebih dari 2 minggu, dan masih ada lebih dari seminggu lagi. Putri mereka juga tidak kecil lagi dan tidak ada yang terjadi di perkemahan musim semi mereka sebelumnya, itulah sebabnya pasangan itu memutuskan untuk pergi bepergian. Pada akhirnya, gadis-gadis itu menelepon Karen belum lama ini dan mengatakan kepadanya bahwa desas-desus yang mengerikan telah muncul di kamp bahwa ada seorang pembunuh berantai di kota terdekat. Tentu saja, pihak sekolah membantahnya dan mengklaim bahwa itu hanya rumor. Namun,
Seorang siswa dari kota itu mengatakan bahwa orang-orang benar-benar telah meninggal, dan para korban semuanya adalah siswa sekolah menengah. Bab 434 Suster Argumentatif dan Cerita Horor. Siswa yang tidak bijaksana ini mengubah kejadian ini menjadi cerita horor untuk menakut-nakuti para gadis. Pada akhirnya, dia dipanggil oleh konselor bimbingan dan tidak pernah muncul di perkemahan lagi setelah itu. Anak muda itu kemungkinan besar telah dikirim kembali ke rumah orang tuanya karena menyebarkan desas-desus. Namun, cerita horor terus menyebar di sekitar kamp, dan putri pasangan itu ketakutan. Luke dibuat terdiam ketika dia mendengar situasinya. Di antara siswa, hal-hal semacam ini sebagian besar adalah lelucon. Mungkin saja anak itu mengarangnya dari film horor yang dia tonton atau cerita horor yang dia dengar. Sayangnya, Karen tidak berpikir begitu. Dia sangat percaya bahwa putrinya benar, dan bahwa ada seorang pembunuh berantai di kota itu. Luke sudah memarkir mobilnya. Dia berkata, "Bagaimana dengan ini, Karen? Beritahu saya alamatnya, dan Selina dan saya akan memeriksanya. Jika ada yang salah, saya bisa membawa putri Anda pulang lebih cepat." Karen buru-buru memberikan alamatnya, dan Luke terkejut, nama kota itu terdengar familiar. Kayu musim semi, gumamnya. Setelah kekuatan mentalnya mencapai 20, otaknya lebih aktif dari sebelumnya. Mengingat lokasinya, dia bertanya, apakah itu kota yang tidak jauh dari Crystal State Park? Karen menjawab dengan cepat, ya, itu dia. Susina dan Susana ada di perkemahan di dekat sini. Kam yang mana? Tanya Lukas. Yang milik SMP nomor 37. Itu tepat di sebelah danau yang disebut. Apa itu? Itu benar, Danau Bulan, kata Karen. Luke bertanya, jadi, putrimu belajar di SMP No. 37. Karin menjawab, ya, apakah Jeff tidak pernah menyebutkannya padamu? Lukas. Dia dan Jeff membicarakan banyak hal, tapi Luke baru berusia 18 tahun. Jeff sangat pandai berbahasa basi, dan tentu saja tidak akan membicarakan pelajaran anak-anaknya. Dia mungkin menyebutkan ini sekarang karena mereka lebih dekat, tetapi pasangan itu baru saja pergi berlibur. Merenung sejenak, Luke berkata, kalau begitu itu tidak masalah. Saya kenal seseorang dari sekolah menengah No. 37. Saya adalah seorang instruktur keamanan di kamp itu. Springwood setidaknya 30 km dari perkemahan, tanpa jalan lurus di antaranya. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan memberitahu Anda jika sesuatu benar-benar terjadi, dan membawa Susana dan Susana kembali bersama saya. Karin berkata, ah, betulkah? Terima kasih banyak. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Luke menutup telepon. Berpikir sejenak, dia menelepon Elsa dan memberitahunya bahwa dia dan Selina akan pergi ke Crystal State Park. Mendengar bahwa itu adalah permintaan teman, Elsa memberinya izin, tetapi menasihatinya untuk tidak tinggal terlalu lama. Pekerjaan swasta tidak dapat dihindari, dan bahkan perlu, bagi para detektif polisi. Tidak ada pekerjaan pribadi berarti tidak ada koneksi, yang merupakan perbedaan antara veteran dan pemula. Peningkatan bertahap dalam pekerjaan swasta berarti Luke dan Selina bergabung dengan jajaran detektif berpengalaman. Setelah telepon, Luke dan Selina langsung pergi ke Crystal State Park. Di perjalanan, Luke menelepon Juliet, konselor bimbingan SMP No. 37. Juliet cukup senang menerima teleponnya. Namun, ketika dia bertanya tentang cerita horornya, dia terdiam sesaat sebelum berkata, saya di kamp sekarang. Hal ini, tidak sepenuhnya salah. Kenapa kamu bertanya? Luke berkata sambil tersenyum, bukankah kamu dan Departemen Westside kita berkolaborasi bersama? Karena Anda memiliki masalah seperti ini, saya akan pergi untuk melihat, kalau-kalau anak-anak yang terlalu imajinatif menakuti diri mereka sendiri. Petik 2. Juliet tertegun sejenak. Kamu datang. Lukas berkata, ya, saya mungkin akan berada di sana dalam 1 jam. Apakah Anda punya waktu untuk membahas detailnya? Petik 2. Juliet berkata, tidak masalah. Aku sangat lega sekarang karena kamu datang. Dia tidak benar-benar tahu seberapa baik Luke. Namun, Luke telah menyelamatkan 2 orang asing di gunung saat badai petir terakhir kali, yang berarti bahwa dia dapat dipercaya. Juga, Juliet kemudian mendengar bahwa kedua turis itu berlumuran darah ketika mereka dikirim. Salah satu dari mereka juga terluka parah. Bahkan dalam situasi itu, Luke masih tetap tenang ketika dia berbicara dengannya, yang menunjukkan bahwa dia punya nyali dan bisa tetap tenang. Ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki seorang perwira polisi. Desas-desus mengerikan ini tidak berakhir ketika penghasut dikirim pulang, tetapi terus menyebar diam-diam di sekitar kamp. Itu cukup memusingkan Juliet.
Dia sebenarnya merasa tegang. Jika sesuatu terjadi pada anak-anak karena rumor ini, itu akan menjadi sangat merepotkan, terlepas dari apakah sekolah bersalah atau tidak. Setelah panggilan itu, Luke menginjak pedal gas dan melaju ke arah perkemahan sekolah menengah No. 37. Dia bertemu Juliet dan berbicara singkat dengannya untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dasarnya. Juliet kemudian membawa Luke dan Selina untuk melihat putri-putri Jeff dan Karen yang berharga dan memastikan bahwa kedua anak itu baik-baik saja. Setelah berbicara dengan si kembar, baik Luke maupun Selina benar-benar kehilangan kata-kata. Ternyata, semuanya benar-benar ada hubungannya dengan si kembar. Kecil, mungil dan cantik, si kembar mengikuti orang tua mereka dan cukup populer di sekolah. Tetapi pada saat yang sama, mereka mewarisi sifat cerewet Jeff dan paranoia Karen. Ketika semua orang menceritakan kisah hantu pada suatu malam, si kembar memilah cerita horor yang diceritakan oleh seorang anak laki-laki dari kelas mereka. Mereka memilih banyak bagian yang tidak masuk akal dan menyatakan bahwa dia hanya meniupkan udara panas. Bocah itu tidak dapat membela diri dan pada akhirnya bersumpah bahwa dia tidak mengada-ada. Dia mengklaim bahwa itu terjadi pada sebuah keluarga yang tidak jauh dari rumahnya di kampung halamannya, dan bahwa dia telah mengetahuinya belum lama ini dari seorang teman yang memberitahu dia bahwa teman mereka yang lain telah meninggal. Si kembar, yang mewarisi paranoia Karen, tidak yakin, dan mereka berdebat dengan bocah itu di depan siswa lain. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa memastikan apakah cerita horor itu benar atau tidak. Tapi setelah malam itu, saudara kembar menggunakan kemampuan yang mereka warisi dari ibu mereka untuk menganalisis cerita selama 2 malam berturut-turut. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka yakin bahwa seseorang telah benar-benar mati. Cerita horor kemudian mulai menyebar di sekitar kamp, dan Juliet mengirim anak itu pulang untuk merenungkan dirinya sendiri. Ini memberi cerita horor rasa yang lebih misterius. Luke hanya mendengarkan tanpa ekspresi di wajahnya dan tidak menegur gadis-gadis itu. Siapa yang tidak berdebat demi berdebat sebelumnya? Di sekolah dasar, orang-orang berdebat tentang pahlawan atau penjahat buku komik mana yang paling kuat. Di sekolah menengah, mereka berdebat tentang laki-laki atau perempuan mana yang paling tampan, dan ketika mereka mulai bekerja, mereka berdebat tentang siapa yang melakukan pekerjaan terbaik. Itu terjadi di setiap tahap kehidupan. Topik yang diperdebatkan mungkin berbeda, tetapi esensinya tidak pernah berubah.